ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Kamis pagi tadi. Amarzoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amarzoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amarzoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amarzoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amarzoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amarzoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktor Amarzoni ini 4 kali terjerat kasus narkoba sejak tahun 2017, pemirsa. Peluang bebasnya harusnya Desember 2025 melalui program asimilasi, tapi sekarang jadi pupus lagi. Kali pertama kasus narkoba yang melibatkan Amarzoni terjadi pada Juli 2017. Saat itu Amarzoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Amarzoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Amarzoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Baru 2 bulan menghirup udara bebas, Amarzoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya pada Desember 2023. Ia ditangkap di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten beserta sejumlah barang bukti berupa sabu dan ganja. Di pengadilan tingkat pertama, Amarzoni kemudian divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman di rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Amarzoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Ironisnya kali ini Amarzoni kedapatan mengedarkan narkoba dari dalam rutan Jakarta Pusat. Amarzoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis pada warga binaan lain di dalam rutan. Dari hasil penyelidikan, komunikasi terkait transaksi narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi bernama Zangi. Barang haram tersebut ditemukan petugas dari dalam kamar para warga binaan termasuk Amarzoni. Amarzoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Tim Liputan iNews melaporkan. 10 jenazah korban meledaknya kapal tanker MT Federal 2 diserahkan pada pihak keluarga. Sementara polisi terus mendalami kasus ini dengan memeriksa 9 orang saksi. Polda Kepulauan Riau menyerahkan jenazah korban insiden meledaknya kapal MT Federal 2 pada keluarga. Dari seluruh korban, 2 korban akan dimakamkan di Batam. Sedangkan 8 korban lainnya dibawa keluarga ke kampung halamannya di Pekanbaru, Medan, dan Palembang. Hasil otopsi menyebut para korban meninggal dunia akibat luka bakar identik. Sementara itu ada 21 korban luka akibat peristiwa itu, 5 diantaranya masih dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumah Sakit Mutiara Aini Batu Aji, Batam. Semua sudah selesai ya. Jadi kita memang bekerja. Kita harapkan setelah proses identifikasi ini bisa segera korban kita kembalikan ke keluarganya dan pihak keluarga juga. Dari kemarin
menemani proses identifikasi itu, sehingga pada pagi hari ini kita sudah serahkan semua korban-korban yang kita identifikasi, di mana ada 2 yang di Batam, kemudian tadi ada 8 ambulan yang kita proses evakuasinya ke rumah sakit Medan, kemudian Palembang dan Pekanbaru. Saat ini Polres Barelang telah menetapkan 2 orang tersangka atas kasus ini dan masih diperiksa secara intensif. Dari Batam, Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Roy Suryo CS datang ke kantor Kemendikdasmen untuk bertanya tentang ijazah Gibran Raka Buming Raka. Namun rencana Roy Suryo CS kandas lantaran gagal bertemu dengan Wakil Mendikdasmen. Roy Suryo CS datang ke kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kedatangan mereka untuk bertanya tentang berkas ijazah Gibran Raka Buming Raka kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi Roy Suryo CS ini mempertanyakan keabsahan dokumen ijazah Gibran yang menyebut Gibran telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di Australia tahun 2006. Tapi Roy Suryo CS kecewa mereka ini lantaran batal ditemui oleh Wakil Mendikdasmen. Atif Latiful Hayat disebut berhalangan dan tiba-tiba ada agenda penting di DPR. Kita akan diterima oleh Bapak Wakil Menteri yang sudah berjanji sejak kemarin, yaitu Bapak Profesor Alif Latiful Hayat, ya. Tapi apa yang terjadi, ya? Sampai di dalam kami mendapatkan keterangan dari Bapak Pak Ses Mendikmenjur, ya, Pak Dr. Eko Sulistyo dan Pak Anang dari Ketua PPID, bahwa Pak Wamen ingkar janji. Ya, Wamen tiba-tiba menyatakan ada acara di DPR. Ya, dan kami sempat akan langsung keluar tadi karena apa? Pernyataan yang ada pada Pak Dr. Eko Sulistyo dan juga Eko Susanto, makasih Mas Michael, dan Pak Anang PPD sama persis dengan pernyataan yang dulu pernah kami terima. Tapi ada hal yang sangat menarik. Jadi nanti akan didetailkan oleh Pak Rismon. Tapi Pak Eko meralat pernyataannya yang terdahulu bahwa waktu itu ada Michael juga ya waktu itu. Katanya Gibran itu ada 2 raport, yaitu raport kelas 10 dan kelas 11 dari pendidikannya di Orchard Park Secondary School. Itu artinya apa? Dia kelas 1 dan kelas 2 SMA. Kalau kelas 10 dan kelas 11 sesuai dengan data ini. Tadi diralat. Setelah dia mungkin juga mendengar, dia tahu bahwa faktanya dibuka juga oleh Profesor Zulfikar di Singapura bahwa Orchard Park Secondary School itu hanya SMP plus 1 tahun. Jadi Gibran itu pindah ke Singapura tuh SMP plus 1 tahun. Ya. Jadi dia hanya dapat kelas 1 SMA. Katanya, ini katanya, ada sertifikat O level katanya. Jadi sertifikat O level itu sertifikat SMP plus 1 tahun. Faktanya, terus terang teman-teman semua, nggak usah kecewa, ya, sama kekecewaannya dengan saya kami di dalam, tidak ada satupun berkas yang ditunjukkan. Kami sangat kecewa, ya. Pejabat publik setingkat Wamen Dikdasmen berjanji kemarin kepada kita pukul 3 sore. Ya, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Itu sebuah kebiasaan di Republik ini, ya. Oleh karena itu kita menanti sampai besok ya jawaban ya atau tidak, bersedia atau tidak untuk menerima kami. Kalau tidak bersedia, apa jawabannya? Kalau bersedia kapan? Jadi kami tunggu ya kepada Wamen Dikdasmen Profesor Alif. Ya, itu Alif satu. Latiful. Ya. Poin yang kedua, ya. Dr. Eko Sulistyo pada pertemuan kami terakhir mengatakan bahwa Gibran mengambil 2 tahun di Orchard Park Secondary School yang disetarakan menjadi kelas 10 dan kelas 11. Dan hari ini dulu ya, terakhir kami bertemu 2 minggu yang lalu, dan sekarang dikoreksi menjadi kelas 9 dan kelas 10 alias kelas 1 SMA. Ya, setara dengan kelas 1 SMA. Artinya ya, pemahaman mereka
kelas 2 dan kelas 3 SMA itu diambil di UTS Insearch kursus. Nggak bisa. Di dalam web arsip, ya, silabus UTS Insearch tahun 2006, ya, yang dikatakan Gibran menempuh kursus di sana, itu hanya ada 2 course, yaitu English course atau diploma. Dan Gibran katanya di sana menempuh diploma. Diploma itu D1, D2, D3. Bagaimana mungkin Ditjen Dikdasmen saat itu menyetarakan itu menjadi kelas 11 dan kelas 12?